Kondisi utang juga mengkhawatirkan. Bagaimana tidak catatannya hingga bulan April 2021 ini rasionya sudah sampai 41,64% dan totalnya sebesar 6.418 triliun rupiah. Yang artinya kalau dihitung-hitung per orang warga negara Indonesia paling tidak menanggung beban hutang sebesar 24 juta per bulannya. Jadi jumlah yang tidak sedikit sebenarnya. Gimana Bang? Kalau dari catatan Bang Rizal? Saya senang ketemu Pak Kamhur-Zaman, ini anggota DPR yang clear, jelas argumen-argumennya, dan juga Mas Edi, bersyukur masih ada pejabat yang mau diskusi publik. Tapi saya ingin flashback sedikit, Birgita. Awal 2019 kami mengatakan awas, utang Indonesia, ekonomi Indonesia sudah lampu kuning. Seperti biasa saya dibantah-bantah oleh Menteri Keuangan, oleh Pak Luhut Panjaitan, bahkan Pak Luhut menantang saya buat debat debat. Ya saya terima asal di depan TV dan banyak sekali TV yang kepengen tuh cover itu. Begitu saya bersedia, Pak Luhut mundur teratur. Kenapa? Karena mereka berdua, Menteri Keuangan dan Pak Luhut, selalu menggunakan indikator yang misleading, yang relatif menyesatkan untuk membenarkan kita perlu nambah hutang terus. Yaitu indikator utang dibandingkan GDP, rasionya berapa. Ya kan? Dikatakan bahwa ini masih aman. Dibandingin Amerika, uang kita masih rendah banget. Dibanding sama Jepang, apalagi, ya kan, dan sebagainya. Dua orang ini, saya mohon maaf, ya naif sekali. Amerika satu-satunya negara yang bisa ngutang berapa saja, tinggal nerbitkan uang, Federal Reserve, dia jual dolarnya ke seluruh dunia. Nah, masih banyak yang beli dolar karena Amerika negara superpower. Satu-satunya negara yang bisa nyetak uang, jual di seluruh dunia namanya Amerika. Karena Amerika, Birgita, adalah superpower. Begitu Amerika nggak superpower, nggak ada yang mau beli dolar, rontok ekonomi Amerika. Ya, jadi argumen dua-duanya itu, mohon maaf, menyesatkan. Kemudian Jepang. Dikatakan utang kita lebih kecil dari Jepang. Dari segi nilai absolut dan persentase betul. Tapi yang mereka berdua kurang paham adalah Jepang itu kebanyakan mereka minjem 85% dari dalam negeri. Dari investor dalam negeri. Sehingga mereka tidak mengalami istilahnya itu risiko currency, tidak ada goncangan volatility terhadap mata uangnya. Ya, yang kedua, mereka lupa Jepang itu selain borrower juga investor di seluruh dunia yang besar, sama dengan Amerika juga. Amerika itu selain borrower, tukang minjam, tapi dia juga investor dan kreditor ke seluruh dunia. Nah, argumen ini nggak pernah disampaikan secara objektif. Dan saya berikan contoh, Jepang misalnya, itu posisi net international open position, yaitu posisi investasinya di luar negeri dibandingkan di dalam negeri, itu mereka surplus atau plus 3,375 triliun US dollar. Ya, 3,375 triliun US dollar. Sementara Indonesia itu net debtor, ya, posisi net international open position kita itu bukan positif, tapi negatif 281 juta dolar. Negara-negara tetangga kita kayak Vietnam, Malaysia, rata-rata itu net international investment positionnya itu surplus dan positif.
Jadi mohon maaf pejabat-pejabat kita kebiasaan tidak memberikan informasi yang benar. Nah, dulu juga menjelang krisis 98, kami udah wanti-wanti bakal terjadi krisis, dibantah oleh waktu itu Menteri Keuangan Mari Muhammad, Gubernur Bank Indonesia Sudrajat, tapi argumennya bagus-bagus karena mereka nggak pakai buzzer. Hari ini pejabat itu kalau ngomong gitu dibela oleh buzzer-buzzer yang memberikan analisa yang ngawur sehingga kita tidak awas tentang bahaya itu. Nah, sebetulnya apa sih indikator yang paling tepat kalau mau tahu kita itu utangnya aman apa tidak? Yang pertama yang lazim dipakai di seluruh dunia adalah debt service ratio. Berapa kita bayar utang dibandingkan dengan ekspor. Nah, ternyata Indonesia angkanya kalau tier 1 definisinya sama udah 27%. Kalau tier 2 dalam pengertian yang luas itu udah 2,6%. Ini kalau kita bisa lihat. Batas amannya itu 20%. Kita ini sudah tidak aman. Ini grafik ini jelas sekali ya, kewajiban membayar hutang pokok dan bunganya makin besar. Ya, di situ untuk bayar pokoknya saja 456 triliun. Untuk bayar bunganya ini tahun 2020 60 triliun, total 770 triliun. 2021 untuk bayar bunganya saja 373 triliun plus pokoknya itu 800 triliun. Itulah yang levelnya sudah berbahaya. Nah, yang kedua adalah debt to export ratio. Itu Indonesia juga udah 215%. Yang ketiga adalah primary balance. Primary balance kita untuk tahun lalu itu 124 triliun. Artinya untuk bayar bunganya aja kita masih minjam. Lah kok bisa? Dari lubang tutup lubang gitu istilahnya. Kok bisa Menteri Keuangannya bilang aman-aman? Amannya di mana? Ya kan? Ini kredit itu kan kapasitas membayar. Kapasitas membayar kita itu udah susah. Nah, indikator yang keempat adalah telah terjadi crowding out. Ya, artinya pertumbuhan kredit tahun lalu itu minus 2,4%. Bulan Mei ini minus 1,3%. Iya. Artinya itu apa? Kalau kita mau tumbuh ekonomi 6%, pertumbuhan kredit itu harus 15-18%. Ini pertumbuhan kreditnya negatif, minus 2,4%. Artinya apa? Boro-boro di dalam ekonomi itu ditambahkan uang atau likuiditas, malah kesedot oleh surat utang negara. Itulah yang menjelaskan kenapa daya beli rakyat anjlok. Daya beli rakyat itu anjlok, padahal ini 55% dari GDP. Jadi ini kagak ada COVID yang menyebabkannya karena uang beredar, likuiditas disedot untuk membayar hutang bukan hanya karena corona. Ini penipuan satu lagi nih, seolah-olah ini hanya karena corona gitu loh. Ya. Nah, kita juga meminjam dengan bunga mahal banget. Tadi saya kasih contoh di sini, Indonesia kalau nerbitin bond yieldnya 6,6%. Filipina yang ratingnya lebih rendah dari kita 3,8%. Vietnam 2,1%, Thailand 1,6%. Kan baik berarti. Bukan, harusnya kita lebih murah dari 3 negara ini karena rating kita lebih tinggi. Ini saking dableknya minjem itu lebih mahal 2 kalinya. Iya kan? Nah, kalau Indonesia nerbitin bond $1 miliar, selisih bunga 2% saja, bunga berbunga 10 tahun, itu nambah bunganya sepertiganya. $3 miliar tambahan bunganya.
itulah kenapa diuber pajak buat rakyat, sembako, pendidikan, Baik. dan sebagainya. Ya, saya mohon maaf Pak Jokowi memang kalau dengerin Menteri Keuangannya makin lama makin ikut ini juga. Saya ingin menjelaskan satu hal. Kalau Indonesia nerbitin bond, hari ini yieldnya itu 6% lebih, 6,6. 3 negara yang ratingnya lebih rendah dari kita, bunganya lebih murah. Kita hampir 2-3 kalinya. Itulah yang mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya. Indonesia tetap bisa minjam, tapi dengan bunga yang makin lama makin tinggi. Ya, jelas debitur yang risikonya tinggi seperti Indonesia, yieldnya harus tinggi. Kalau nggak ada yang mau beli utang Indonesia. Ya, jadi bagaimana bisa dikatakan aman? Yang kedua dari soal anggaran. Ini kan gara-gara pengelolaan fiskalnya tidak prudent, tidak hati-hati. Walaupun pidatonya selalu bilang hati-hati, konservatif. Hati-hati gimana? Ya kan? Harusnya kan semua pengeluaran yang kagak penting, termasuk bikin ibu kota baru, ya di stop dulu. Itu baru prudent, itu baru hati-hati. Ya, kita waktu krisis 98 begitu. Proyek-proyek yang besar, yang nggak penting kita stop dulu 2 tahun, baru kita mulai lagi. Ya, ini ngaku prudent, ya hanya lihat dari segi penerimaan yang makin merosot, tax ratio yang makin merosot, tapi nggak pernah bicara pengeluaran. Ya. Nah, awal krisis ini, awal COVID ini, saya udah sampaikan di televisi supaya pemerintah fokus 3 hal saja. 1, biaya untuk ngehajar COVID sekitar 400-500 triliun. Kemudian biaya buat lockdown selama 3 bulan perlu 400 triliun. Kemudian biaya untuk ningkatin produksi pangan karena risiko COVID di pertanian itu kecil dan itu hanya perlu 200-300 triliun. Ya, kalau kita lakukan pada waktu itu, hari ini kita nggak kesulitan pangan. Hari ini seluruh dunia harga pangan naik. Ya, tapi karena tidak hati-hati, ugal-ugalan dalam pengelolaan fiskal, pengeluarannya terus saja jor-joran. Kita utangnya semakin besar, 46% sekarang rasionya dibandingkan dengan PDB. Bagaimana kemudian yang bisa kita lakukan untuk bisa meminimalkan hal itu? Silakan Pak Rizal dulu. Regita, kita mesti fokus. Masalah kita ini apa sih? Menurut saya masalah utama kita, karena kita harus bayar bunga pinjaman tahun ini 373 triliun. Dengan pokoknya 800 triliun. Ya, hampir 800. Jadi strategi yang benar adalah kita melakukan negosiasi agar supaya cicilan bunga itu berkurang dengan setengahnya. Bagaimana swap utang bunga mahal dengan utang murah. Yang kedua, lakukan swap bond yang mahal dengan yang murah. Saya ketemu sama Gubernur Bank Sentral negara besar 2 tahun yang lalu. Saya bilang kamu kan kalau nerbitin bond kasih bunga minus 1%. Kita waktu itu 7,5%. Gimana kita swap? Kamu ambil semua bond kita, kamu tak kasih bunga plus 1%. Dia bilang, Dr. Ramli, saya senang banget bisa lakukan itu. Kita untung, Indonesia untung. Tell me kapan Indonesia? Ya kan? Ini contoh. Yang ketiga kita harus swap hutang dengan hutan. Istilahnya nature swap. Itu kami lakukan dulu sama Jerman. Ya kan, saya sediakan hutan 300.000 hektar, mereka potong hutang Indonesia waktu itu 300 juta dolar. Ya, Lebaran ketiga saya didatengin sama teman-teman dari Partai Demokrat Amerika yang senior. Dia bilang, Dr. Ramli, what can I do for you Indonesia? Saya bilang, kita lakukan lagi swap antara debt dengan hutang. Ya, kamu mesti potong hutang Indonesia sekitar 40 sampai 60 miliar dolar. Dia bilang,
ini John Kerry teman saya. Kalau dia dengar pasti seneng. Ya, tapi saya nggak akan lakukan sebelum ada perubahan itu di Indonesia. Terima kasih. Baik, rem darurat sudah diinjak, mudah-mudahan saja ini bisa menyelamatkan kita semua, termasuk juga dari jurang hutan yang semakin banyak dan semakin dalam. Saya akhiri sampai di sini, saya Brigita Manoro pamit, selamat malam, sampai jumpa.